Oke, selamat siang teman-teman. Untuk kesempatan kali ini di pembahasan awal tentang lobster air tawar ya. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman ketika pengen membudidayakan lobster air tawar. Nah, sebelum kita memutuskan untuk membudidayakan lobster air tawar, pertama yang harus disiapkan adalah lahannya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan kolam terpal, kemudian bisa menggunakan kolam semen, bisa juga dengan menggunakan kolam tanah ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi dibutuhkan dulu dilihat lahan yang teman-teman punya itu seperti apa, dan idealnya mau menggunakan media terpal ataupun media yang lain. Terus mengenai luasan, bebas ya teman-teman ya, bisa 1x1, 1x2, makin lebar juga bisa, tergantung dari lahan yang teman-teman miliki. Jadi jangan dipaksakan untuk punya lahan yang luas sedangkan lahan yang tersedia sedikit, nanti malah akan jadi membengkak ya untuk pengeluarannya, karena sifatnya kan masih permulaan ya teman-teman ya. Jadi sambil menjajaki begitu, jangan dipaksakan dulu langsung lebar. Saran saya ya seadanya dulu, 1x1 boleh, 1x2 boleh, misalnya 50 cm kali 2 meter boleh. Jadi dipastikan dulu lahannya seberapa sebelum memutuskan untuk menanam berapa bibit, karena nanti dari luasan itu kita akan tahu berapa ideal isi dari kolam yang teman-teman miliki. Oke, kalau sudah tahu berapa luasannya, baru kita masuk ke peralatan kolam ya. Sebagai contoh yang paling gampang, di media kolam terpal di online banyak ya yang menyediakan terpal jadi. Kalau tidak ingin repot, kalau misalnya teman-teman ingin buat sendiri boleh, karena membuat kolam terpal juga tidak terlampau sulit ya teman-teman ya. Kalau misalnya kepengen ngirit lagi, aku punya MMT misalnya, boleh dipakai untuk membuat kolam terpal teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita minim budget dulu. Kalaupun sudah ada budget, bolehlah membeli yang terpal jadi gitu, atau membuat kolam semen juga boleh. Disesuaikan aja ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke kolam percontohan yang menggunakan kolam terpal ya teman-teman ya. Ini di kolam A dan kolam B ukuran 1x2 meter ya teman-teman ya. Ini dia untuk kolam terpal 1x2 meter. Ini untuk bibit ukuran 3 inci. Ini untuk bibit ukuran 3 inci ya teman-teman ya. Jadi kolam terpal seperti ini kalau di online ukuran 1x2 meter, tinggi 50 cm, di harga sekitar 100 ribuan. Usahakan pilih untuk bahan yang tebal seperti ini, yang A12 Korea boleh, yang penting tebal teman-teman. Karena apa? Untuk lobster ini kan dia punya capit yang bisa merobek terpal ya. Kalau terlampau tipis nanti takutnya robek teman-teman dan mudah bocor. Kalau terkena tekanan atau benda yang sedikit tajam saja, itu langsung bocor. Berbeda dengan yang jenis tebal seperti ini, dicapit pun dia nggak akan robek ya teman-teman ya. Ini yang perlu disiapkan, pertama terpalnya, sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan ya. Kalau contoh 1x2 meter ini ya di sekitar 100 ribuan lah, 100 ribuan.
Kalau misalnya ingin lebih bagus lagi ada di harga 200 ribuan. Oke. Kemudian yang perlu disiapkan lagi shelter teman-teman. Ini shelter ini ya. Bisa pakai menggunakan paralon atau lobster. Disesuaikan dengan besar kecilnya lobster yang ditanam. Kalau misalnya paling aman itu antara 2 sampai 3 inci ya teman-teman. Ada bibit yang 1 inci kita pun punya nanti ke kolam yang sebelah ya, yang ukuran 1 inci. Tapi yang paling aman itu 2 sampai 3 inci. Nih, untuk kolam 1 kali 2 meter bisa diisi 100 ekor lobster ya, di ukuran kurang lebih 3 inch. Bisa diisi segitu. Kalau misalnya burayak yang ukuran 1 inch itu bisa sampai 300 ekor. Tapi nanti kalau sudah mulai membesar ya harus sudah dipisah sesuai dengan kapasitas kolam yang dibutuhkan ya. Kalau 300 ekor ya berarti 1 kali 2 kalikan 3 kolam. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu padat karena ketika lapar saja si lobster ini dia akan memangsa temennya yang lemah teman-teman. Wah, itu kanibal seperti itu berbahaya, ini merugikan petaninya ya. Tuh shelter ya. Kemudian yang diperlukan lagi adalah water pump. Ini ada water pumpnya ya. Water pump yang nanti akan masuk ke filter. Berarti teman-teman butuh filter. Di dalam filter ini selain ada kapas, ini ada batu zeolit, kemudian arang, kemudian karbon aktif ya di sini. Teman-teman susun di situ, jadikan filter. Terus untuk air teman-teman jangan langsung begitu dimasukin air langsung dimasukin bibit, jangan. Itu beresiko untuk kematian si lobsternya karena pH dan lain-lain yang terkandung dalam air belum stabil ya. Apalagi kalau untuk air yang mengandung kaporit ya. Itu setidaknya harus didiamkan ya 3-4 hari. Kemudian dikasih garam ikan, dikasih blue dog seperti ini. Bisa. Atau beberapa merek lain juga ada yang fungsinya sama ya teman-teman ya. Dikasih itu supaya lebih stabil. Dari kandungan mineralnya nanti bisa diisi dari zeolit, kemudian untuk melepaskan amonia menggunakan karbon ya. Jadi biar air itu stabil, aman untuk si lobster teman-teman. Oke, tadi sampai filter ya. Terus teman-teman butuh aerator. Teman-teman butuh aerator untuk gelembung air seperti ini. Oke, teman-teman beli aerator secukupnya ya. Kalau misalnya 2 kolam ya cari yang 2 lubang. Kalau misalnya cuma 1 ya cukup beli yang 1 lubang aja, murah, harganya di sekitaran 30.000 20.000. Lalu sediakan juga yang portable seperti ini. Ini ada baterainya. Siapa tahu nanti mati lampu ya. Jadi aeratornya bisa menggunakan aerator portable ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau lampu mati, ini kan. Nah, kalau lampu mati bisa menggunakan ini. Dan ini bisa bertahan 18 jam sebenarnya. Kalau yang ini kita mode 2. Mode 2 itu nyala, kemudian dia mati lagi, nyala lagi, mati lagi kayak gitu. Secara berkala. Kalau di mode 1 nyala terus itu kurang lebih 8 jam, teman-teman. Nah, setelah aerator tentunya teman-teman butuh pakan ya. Butuh pakan seperti ini. Ini saya beli setengah kilo. Kalau untuk ukuran kolam seperti ini satu aja ini bisa sampai sebulan. Jadi ngirit sekali ya untuk pakannya. Beda dengan ikan konsumsi lain yang banyak membutuhkan pakan ya teman-teman. Jadi ngirit sudah nggak bau, airnya juga bening. Ini salah satu kelebihan
dari kalau kita memelihara lobster ya. Oke. Terus untuk kolam ini ada yang tipe outdoor, ada yang indoor, ada yang semi. Saran saya yang indoor atau semi ya teman-teman ya. Kalau outdoor itu banyak sekali terganggu dengan perubahan cuaca. Ini yang harus intens banget dicek dan lain sebagainya ya kalau di outdoor. Tapi kalau di indoor seperti ini lebih cenderung stabil. Jadi untuk perkembangan si lobster pun akan stabil juga ya teman-teman ya, dari sisi pertumbuhan, kemudian mortalitasnya juga lebih rendah begitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang ukuran 4 in teman-teman. Ini untuk ukuran yang 4 in. Jadi besar-besar sekali ya. Ini untuk yang 4 in. Kita coba ambil satu lah ya. Untuk yang 4 in segini ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan mati teman-teman, ini gagal molting. Nanti untuk kenapa lobster mati kita akan bahas di tayangan selanjutnya ya. Tapi kita yang sekarang ini untuk persiapannya dulu. Jadi ini sebagai contoh aja untuk yang ukuran 4 ini itu segini. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kita lihat yang ukuran indukan plus untuk yang buraya ukuran 1 in. Ini yang 1 in ya. Ini ukuran yang 1 in. Ini yang buraya ukuran setengah in, kecil sekali. Ya, ini yang teman-teman lihat, ini adalah karantina untuk indukan yang bertelur. Jadi dibuatkan seperti ini supaya dia aman. Jadi tidak terganggu ketika dia mau menetaskan telurnya ya. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah molting teman-teman. Jadi ini bukan mati ya, ini molting, ini kulit luarnya aja. Ini kulit luarnya aja. Jadi isinya dia sudah keluar. Kalau yang tadi besar itu dia gagal molting, dia gagal berganti kulit. Nah, itu hal yang biasa terjadi. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya melihat lobster seperti itu. Kayak ini juga, ini molting ya teman-teman ya. Ini kosong. Nah ini dia lepas, cangkangnya lepas karena terjadi pertumbuhan. Jadi cangkang ini sudah tidak muat lagi, kemudian dilepas oleh si lobsternya. Nah ini untuk yang indukannya teman-teman. Jadi besar sekali ini di ukuran 5 sampai 7 in di sini. Jadi ini tempat untuk mengawinkan. Nanti kalau sudah bertelur ya, yang bertelur itu kita pindah ke karantina sini supaya tidak terganggu oleh yang lain. Jadi aman untuk telurnya dan bisa menetas sesuai dengan standarnya lah. Kalau misalnya satu ekor itu rata-rata 400 telur, bisa menetas hampir 90%. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu teman-teman sediakan. Tergantung teman-teman mau memulai dari yang indukan atau teman-teman mau memulai dari yang bibit atau anakan. Semuanya
mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman belajar dari indukan, maka teman-teman sudah mempunyai bibit sendiri di 1 bulan ke depan. Jadi sudah tidak perlu lagi beli bibit. Kalau beli bibit, teman-teman sesuaikan dengan rentang atau rencana yang teman-teman inginkan panen. Misalnya saya ingin 1 bulan panen, berarti teman-teman setidaknya harus menyediakan bibit ukuran 3 inch. Jadi di ukuran 4 inch teman-teman sudah bisa panen. Atau aku kepingin di 2 bulan panen, ya berarti teman-teman harus di 2 inch lah setidaknya. Kalau 3 bulan ya 1 inch. 1 inch sudah bisa seukuran ini. Nah, cuman untuk yang 1 inch ini jauh lebih rentan untuk dipindahkan ya, karena masih kecil kan. Jadi daya tahannya tidak sekuat yang ukurannya lebih besar. Kalau misalnya ya udah aku yang penting investasi, nanti ke belakangnya lebih gampang dan lain sebagainya, ya pakai indukan teman-teman. Jadi untuk yang indukan kita jual per set, untuk yang anakan atau bibit kita jual per ekor. Jadi tergantung teman-teman ingin memulai dari fase mana dulu. Ini antara 1 sampai 6 bulan panen ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku yang penting ke belakangnya lebih gampang gitu ya, berarti teman-teman ambil yang set. Jadi diternakkan dulu, nanti sudah punya anakannya baru dibesarkan dan panen bisa. Itu teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk yang ingin harga lebih murah, teman-teman bisa mendaftar jadi member kami. Nanti harganya bisa lebih murah. Karena untuk member pun ada fasilitas konsultasi gratis, kemudian bisa kita ke lokasi teman-teman untuk ngecek gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah cukup paham ya apa saja yang harus disiapkan teman-teman sebelum memulai usaha budidaya lobster air tawar. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ya, atau hubungi di nomor WA kami di 089651616888. Jangan lupa ya di subscribe juga channel ini supaya kita bisa bareng-bareng menuju sukses beternak dan budidaya lobster air tawar.